Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik Aquarius, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari berikutnya, kemudian dan kemudian ada di sini ya. Nah, ini dan berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di sini dan berikutnya ada di sini. Wow. Oke ya. Nah, jadi kalau melihat begini Aquarius, nampaknya kamu ini tuh sempat ya meledak dalam relationshipnya kalian. Kamu meledak, kamu ngamuk-ngamuk, kamu marah-marah gitu ya. Kamu lose control di situ. Atau bisa ya, kamu bukannya lose control, tetapi kayak kamu menggagaskan tentang perpisahan dengan dia gitu ya. Jadi intinya bahwa ada sikap lakunya kamu yang membuat kekondusifan dalam relationshipnya kalian ini tuh terganggu, terusik kayak gitu loh ya. Nah, di sana. Dan memang hasil dari tindakannya kamu yang demikian ini tuh membuat si dianya jadi kayak mengarahkan hidupnya dia ke tujuan yang baru gitu loh. Jadi kayaknya dia itu bisa ilfeel sama kamu ya dengan sikapnya kamu demikian gitu loh. Jadi ada kekacauan yang kamu buat dalam relationship ini gitu ya. Ada hal-hal baik yang kamu putuskan alirannya masuk dalam relationshipnya kalian, dan itu bisa menyadarkan si pasangannya kamu bahwa kamu bukanlah orang yang tepat untuk dibersamai. Oh ya, ingat ini general reading, jadi sangat amat mungkin jika energi bacaannya kebolak-balik ya. Apa yang Mari baca menjadi gambaran Aquarius dalam kehidupan nyata bisa aja itu adalah gambaran dari pasangannya Aquarius ya. Nah, jadi silakan kalian bolak-balik sendiri ya kalau memang bisa dibolak-balik. Tapi kalau tidak bisa, monggo silakan ditinggalkan aja videonya. Berarti ini tuh bukan energi Aquariusnya kamu, tapi energi Aquarius yang lain gitu ya. Baik, tapi untuk membuat supaya tidak bingung pembacaan ini, mari lanjutkan saja dulu ya dengan menginterpretasikan sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarot ya. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak ada hentakan dari kamu yang akhirnya membuat seseorang ini tuh menyadari gitu loh, bahwa dia memang baiknya menjauh dari kamu gitu loh. Bahwa harusnya dia memang sudah kayak memikirkan diri dia sendiri gitu ya. Jadi kamu kayak menyadarkan dia bahwa dia harus pulang kepada arah yang lebih memfokuskan dirinya dia gitu loh ya. Jadi kayak tanpa kamu sadari kamu ngasih petunjuk sama dia gitu ya, bahwa ketika dia bersama dengan kamu, hidupnya dia itu tuh kayak ya tidak akan lebih baik ya jika dibandingkan ketika dia tanpa kamu. Nah, pokoknya ada banyak kesadaran yang datang di sini. Ada banyak kesadaran gitu loh. Jadi akhirnya dia akan mengambil sikap ya. Dia akan mengambil sikap, iya ya, ngapain aku sibuk-sibuk mikirin rumah tangga ini ya. Mendingan aku mikirin dirinya aku sendiri aja gitu. Daripada sibuk untuk mengambil peran tanggung jawab sebagai suami atau sebagai istri, mendingan aku ini tuh sibuk bekerja aja supaya duitnya aku banyak, aku bisa menservis diriku sendiri ya, aku bisa beli skincare, aku bisa membuktikan keberhasilannya aku ya. Nah, seperti itu.
Jadi kamu kayak menyadarkan dia bahwa dia harus kembali kepada apa-apa yang sebenarnya lebih cocok, lebih baik, lebih pantas untuk dia. Begitu ya menurut dia, begitu menurut dia. Gitu loh. Nah, jadi kalau kalian ini tuh memang berumah tangga, bisa-bisa dia begini, dia memang tidak meminta perceraian dari kamu, tapi dia kayak mulai ngebangun diri dia sendiri, gitu. Biar aja status tidak mengganggu, status tidak mengusik dia, gitu ya. Tapi dia bisa kayak mulai kepikiran, aku buka bisnis, gitu. Aku kejar studi lagi, aku kejar jabatan, gitu. Wah, aku menikmati hidupnya aku. Ini duitnya aku banyak, tapi aku nggak pernah nikmati. Aku nikmati dulu. Nah, dia bisa kayak gitu. Jadi tak ada yang penting, terutama di rentang 14 hingga 21 Desember, tak ada orang lain yang penting bagi dia, gitu ya. Yang satu-satunya yang penting dalam hidupnya dia, ya, walaupun hanya 7 hari doang, gitu ya. Siapa? Itu adalah dirinya sendiri, kata dia. Jadi kamu nggak usah heran kalau nanti dia ngecuekin kamu, dia ngabain kamu, gitu ya. Dia bisa aja kayak nganggap kamu itu tuh nggak ada, gitu loh. Jadi dia bisa kayak menghadiahi diri dia sendiri dengan servis-servis yang mantap, jos sekali. Nanti dia tiba-tiba beli baju baru, misalnya. Tiba-tiba dia beli tiket, ya. Dia mau liburan ke Bali misalnya. Tapi dia nggak ngajak kamu nih loh ya, sendiri aja dia, gitu. Atau mungkin diajak anak-anak kalian, kalau anak-anak sudah ada. Yang penting kamu nggak diajak, gitu. Gitu dianya. Ya. Nanti dia lebih banyak main di luar rumah, gitu ya. Dia ketemu lagi sama teman-temannya dia, gitu. Atau dia nanti bisa kayak masuk ke salon, ya, dia rubah warna rambutnya dia rubah potongan rambutnya dia, bisa kayak gitu. Jadi kayak dia ini tuh sedang jatuh cinta pada diri dia sendiri, gitu loh, ya, jatuh cinta dia pada diri dia sendiri. Jadi semacam kayak kamu itu tuh ndak sebegitu berartinya bagi dia, gitu nanti, gitu, ya. Kamu tidak sebegitu penting bagi dia, gitu. Kamu tidak ada fungsinya bagi dia. Itu menurut hemat si seseorang ini. Udahlah, kamu jauh-jauh aja dah, gitu. Nanti dia akan mengasingkan dirinya dia dari kamu, dan dia berharap bahwa tanpa pun dia harus memaksakan kamu untuk menjauh dari dia. Harapannya dia, ya kamu ngerti aja, gitu. Jadi kayak semacam dia lagi nggak mau berurusan apa-apa dengan kamu. Kalau kamu misalnya bilang sama dia, kita pisah, kita putus, sana kamu pergi, katanya dia. Dia nggak akan cegah-cegah, ya. Dia nggak akan memohon-mohon sama kamu, tolong dong Aquarius, jangan cerai, jangan tinggalin aku. Enggak. Malah dia, iya ya, memang harusnya sih kita udah bercerai ya, memang seharusnya kita udah putus ya, gitu dianya Aquarius. Gitu dianya. Wah, hidupnya aku kok lebih enak ya tanpa Aquarius ini. Itu di sana. Aku kok jadi lebih ringan ya hidupnya, aku lebih leluasa ya. Gitu loh. Di sana. Jadi yang menyangkut tentang kamu ini tuh kayak udah enggak penting lagi bagi dia. Enggak penting. Di situlah. Nah, memang ada beberapa di sini tuh semacam hubungannya masih PDKT nih ya. PDKT. Tapi ketika kamu PDKT dia, bisa-bisa upaya PDKT-nya kamu itu tuh boleh kayak yang gagal ya. Tapi kalau energinya bolak-balik, dia yang nge-PDKT-in kamu, boleh-boleh kamu sempet nolak. Tapi yang ceritanya gini, kalau dia nge-PDKT-in kamu, terus kamunya nolak dia, gitu ya, ternyata ini balik poin, gitu loh. Akhirnya kamu bisa kayak rindu sama dia. Loh, aku kok jadi rasa kehilangan tentang dia ya. Dulu dia kemarin, dia caper-caper sama aku muak. Aku merinding gitu ya, gak nyaman soalnya. Tapi ketika dia ngediemin kamu, bisa kamu kayak agaknya nyesel. Kecarian pula kamu tentang dia. Mana dia ya? Mana ya? Gitu. Jadi datang kamu kepo kamu. Gitu loh.
Bisa-bisa misalnya selama ini tuh dia chatting, males banget kamu merespon chattingnya dia. Ya, nanti boleh nih, akhirnya kamu yang chatting dia, kamu kemana? Gitu. Bisa kamu di situ. Jadi akhirnya kamu bisa kayak ngerasa kehilangan dia, padahal kamu udah kasar banget ya, aku nggak mau sama kamu, jangan deketin aku, jangan chatting-chatting aku lagi. Kamu bisa kasar gitu sama dia. Gitu ya. Kamu bikin dia itu tuh berhenti untuk mendekati kamu. Tapi ketika dia udah berhenti, kok nyesel? Kok nyesel kamu? Gitu. Nyesel. Nah, kalau kalian yang ternyata nge-PDKT-in dia ya, tapi dia masihnya ogah-ogahan sama kamu, iya sih dia belum dapat chemistry tentang kamu. Boleh-boleh aja kamu yang kayak bilang bahwa, udah ya, ini adalah terakhir kali aku deketin dia. Tapi kayaknya cuman sebentar aja kamu bisa berhenti untuk dalam upaya mendekati dia. Nah, buktinya ini tuh kamu udah kembali deketin dia ya. Rentang 14 hingga 21. Balik lagi kamu deketin dia. Gitu loh. Nah, kalau kamu ngedeketin seseorang ini dan kamu sempat kesel gitu ya, kamu sempat kesel, kamu sempat kayak putus asa, kamu sempat marah gitu ya, karena upaya pendekatan yang kamu ditolak terus sama dia, apakah kemudian ketika kamu melanjutkan lagi usahanya kamu rentang 14 hingga 21, apakah ada perubahan di sana? Jawabannya adalah belum. Gitu loh. Kalau kamu menginginkan seseorang ini, ya, keinginannya kamu itu tuh untuk bersama dengan dia masih ke pending. Atau bisa, memang ini tuh kok kayaknya nggak ada nih ceritanya kamu dengan dia. Bisa kayak gitu. Jadi ini tuh seseorang yang cukup hanya kamu kagumi aja. Hanya cukup seperti seseorang yang pernah kamu harapkan tetapi tidak bisa kamu miliki. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau kalian sudah terlibat dalam urusan pacaran, dalam urusan rumah tangga, mari lihat ini tuh gagal ya, mempertahankan kelanggengan relationship. Gitu. Dan kemungkinan untuk bersama lagi, nah ini yang sedang kamu usahakan, mari lihat. Ini sedang kamu usahakan. Gitu loh. Dan usahanya kamu ini tuh boleh-boleh agak alot ini. Jangan kamu pikir bahwa karena kamu ingin dengan dia, lantas dia ternyata punya keinginan yang sama juga seperti keinginannya kamu. Oh jangan, nanti kamu kecewa sendiri. Kalau kamu memang mau dengan dia, mau nggak mau ya, kamu harus berjuang lah. Ya, untuk rekonsiliasi kembali bersama dia. Gitu. Itu ya. Nah, jadi secara garis besarnya ya, jika mari boleh kasih saran sama kamu, orang ini adalah orang yang belum tepat untuk kamu deketin. Karena ini nanti jadi bertepuk sebelah tangan. Gitu loh. Baik kamu yang sempat mengusahakan hubungan gitu ya, atau kamu yang sempat menolak hubungan ya, yang manapun lah kondisi dirimu, tapi begitu ada terbit keinginannya kamu kembali untuk mengusahakan hubungan sama dia, ini akan menjadi perjuangan panjang ini. Karena dia bilang, sudah kamu pergi aja. Gitu. Kalau memang di saat ini kamu sudah pengen nih ya, punya relationship ya, relationship yang sesuai dengan gambarannya kamu, kayak gimana model keadaannya ya, udahlah kamu cari orang lain aja. Gitu. Nah, tetapi kalau kamu mau mencalon sendirinya kamu ya, mau menantang dirinya kamu untuk menaklukkan dia, wah ini tuh bisa uji coba yang baik ini. Sebab kalau kamu merayu, menggombal gitu ya, wah ini harus banyak jurusnya ini. Harus telaten. Karena ini bisa pengejaran jangka panjang. Usaha yang gak putus-putus. Gitu loh. Ya. Itu loh. Mendingan kamu cari yang lain aja. Gitu loh. Ya. Setidaknya untuk di saat ini, apalagi bagi kalian yang gak mau repot-repot dalam urusan cinta-cintaan ya, ini tuh kurang cocok lah. Tapi tadi seperti kata Mari, kalau kamu tipenya tipe hunter, pemburu, kamu mau berjuang, nah inilah
bisa seru ini, bisa seru gitu loh. Yang membuat yang tadinya sudah tidak ingin, ya, yang tadinya memang tidak ingin, akhirnya menjadi ingin bersama dengan kamu. Nah, kan ini bisa jadi game yang seru, ya kalau kamu bisa nikmati. Tapi kalau kamu determinasi mengejarnya itu tuh ndak lama ya, endurance-nya ndak bisa panjang gitu ya, ini nanti hanya akan mendatangkan kecewa aja bagi kamu, gitu loh. Jadi nggak boleh nanggung-nanggung kalau kamu memang mau sama dia, nggak boleh nanggung-nanggung. Nah kalau kamu yang sudah ditolak oleh dia gitu ya, nah ini caranya kamu harus memang merubah tekniknya kamu ya. Dengan cara yang sama itu tuh tidak akan bisa menggugah dirinya dia. Harus pakai cara yang beda di situ. Harus kreatif kamunya. Di situ harus naikin level permainan kamunya. Itu ya, investasinya harus lebih besar lagi tuh untuk bisa menaklukkan dia. Yang tadinya aja sudah berhubungan ya, ingin mau rekonsiliasi lagi, oh tidak gampang gitu loh. Jadi yang tadinya sempat bersama ya, kemudian sempat berpisah juga, dan di sini tuh kamu mau rekonsiliasi, boleh-boleh. Pengejaran kali keduanya kamu ini saat sekarang ke dia bisa-bisa tidak akan semudah ketika pengejaran dulu pertama kalinya kamu ke dia. Gitu loh. Katakan begini misalnya ya, misalnya gini. Hubungan dulu kalian sempat berhubungan, sempat menikah, sempat pacaran, itu ya. Katakanlah misalnya karena kamu yang mengusahakan. Nah, ketika kamu mengusahakan itu, kamu mengeluarkan energi ada di poin 7. Sampai akhirnya kamu bisa barengan sama dia sebelum kalian berpisah saat ini. Nah, kalau di saat sekarang, kamu mau balikan lagi sama dia, nggak bisa lagi. Energinya kamu poin 7. Energinya kamu itu tuh ya, poin 7 dari 10 maksudnya. Poinnya kamu itu tuh paling tidak nih, 9 dari 10. Paling tidak. Gitu loh. Paling tidak. Bisa-bisa ini selipat ganda ini. Dulu poinnya kamu 7 dari 10, harus 14 dari 10. Nah, gimana tuh? Mesti seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak ada keinginan satu belah pihak di sini, yaitu keinginannya kamu aja yang mau dengan dia. Sementara kalau keinginannya dia sendiri ke kamu, ya marilah saat sekarang tuh lagi kosong ya, setidaknya sampai tanggal 21 Desember lagi kosong gitu loh ya. Orang dia lagi happy ya dengan hidupnya dia tanpa kamu ya, gitu loh. Ngapain dia mau balik sama kamu gitu, ada pemikirannya dia, ngapain gitu loh. Nggak bener juga kok kalau dengan kamu di sana. Mendingan aku seneng-senengin dirinya aku, repot kalau dengan kamu gitu ya. Cintanya dia yang selama ini sempat ada udah pup gitu ya, udah hilang gitu di sana ya. Jadi ya paling enggak kalau untuk mau melihat dianya itu tuh welcome sama kamu, ya kamu usahain dulu lah sampai tanggal 21 ini. Nanti hasilnya boleh-bolehlah kamu lihat setelah tanggal 21 gitu loh. Karena dalam tanggal 20 sampai tanggal 21 ini hanyalah aksinya kamu aja yang nampak ya. Hanya masih dalam bentuk upaya usaha, belum bisa mencicipi hasil. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kamu misalnya udahlah aku nggak usah ngejar dia, aku targetin yang lain aja. Jika kamu penasaran kalau aku nggak usahain lagi dengan dia cimari, apakah dia akan merasa kehilangan aku? Untuk sementara waktu ini jawabannya tidak. Justru itu yang dia mau, sana jauh-jauh dulu kamunya gitu. Energi dari si dianya ke kamu. Udah nggak usah deketin aku lagi gerah nih kalau kamu deket-deket, aku terganggu nih kalau kamu chatting. Aku nggak seneng nih kalau mau teleponan sama kamu. Pokoknya yang menyangkut tentang urusan bersama dengan kamu sedang dihindari oleh si seseorang ini. Begitu ya.
Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, ada energi dari Aries, ada energi Scorpio, ada Cancer di sini. Berikut energi dari Taurus, Libra hadir, kemudian Capricorn, Virgo, kemudian Pisces, Scorpio, Cancer, dan energi dari Aries hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.